Kali ini saya cukup dikerjain sama pompa seperti ini mas bro. Pompa semprot elektrik atau knife sprayer. Kendalanya ini tekanannya itu kecil banget. Semburan atau pancarannya air kecil, atau kalau pancarannya kecil itu jarak tembaknya, jarak semburan itu paling 1,5 meter. Biasanya kendalanya itu di plat-platnya ini, di plat-plat yang seperti ini. Biasanya karetnya ini sudah aus atau meras, kemudian atau terlalu banyak kotoran. Kalau banyak kotoran di bagian klebisannya, biasanya ini flatnya terganjal. Jadi pas ketika membran ini memompa, dia tidak menutup rapat. Akhirnya air ada balik lagi ke saluran inputnya ini. Outletnya ini bagian sini. Kalau bagian outlet malah ini jarang. Yang sering di bagian inlet ini. Ketika dia bergerak ke bawah, ini mengisap atau air masuk lewat inlet ini terbuka. Nah, untuk kali ini saya sudah coba bersihkan, terus ini klepnya, karetnya saya bersihkan. Kemudian saya pikir ini pennya terlalu keras, ternyata enggak, semburannya masih tekanannya masih kecil, semburannya kurang kencang. Kemudian ini agak lama saya diamkan, lalu saya cek ulang, ternyata bearing atau lahar yang di bagian sini ini bukan lahar yang ini kocak. Nah, laharnya yang kocak ini, kocaknya seperti ini. Nah, kalau di sini tidak seberapa, tapi kalau asnya panjang, letaknya laharnya kan di sini. Nah, kalau di sini setengah mili, di sini bisa 1 mili. Kenapa ini bisa mengakibatkan tekanan kecil? Karena membran ini kan cukup keras, ini ditekan cukup keras. Kemudian langkah dari membran ini pendek sekali, paling sekitar 2 mili. Nah, cara pegang itu adalah langkah gerakan dari membran ini. Ketika ini oblak, ini kan harusnya memompa maksimal seperti ini. Karena ini oblak, dia kedorong ke kanan, akibatnya gerakannya bisa kurang dari 1 mili. Itu yang mengakibatkan tekanannya menjadi menurun. Kemudian ukuran bearingnya ini, tipe bearingnya 6205, diameter 5 mili, tebal 5 mili, diameter luar 16 mili. Barangkali ini bermanfaat untuk mas bro yang penasaran memperbaiki pompa sprayer seperti ini. Sebenarnya kalau menurut saya ini, kalau misalnya ganti satu set seperti ini nggak terlalu mahal. Artinya daripada kita beli di toko offline yang seperti ini, bearing seperti ini, kayaknya jarang ada yang menjual. Kalau di toko online banyak sini, harganya paling kisaran 3.500 sampai 7.500, sesuai atau tergantung dengan mereknya. Jadi kalau misalnya susah mencari bearing ini, mending ganti satu kali ini. Tapi kalau misalnya ada bekasan seperti ini atau punya, ya tidak ada salahnya kita ganti ini. Sebelum ke video selanjutnya ini, saya jelaskan kejadiannya atau proses kenapa bisa tekanannya atau pancaran airnya kurang kencang seperti itu tadi mas bro. Oke, lanjut ke video utama ya. Lanjut proses melepas bearingnya ya bro. Jadi seperti ini kocaknya bearing. Agar mudah, kita buka dulu, kita lepas dulu kabelnya. Kurang kentaring ya mas bro, tapi ilustrasinya itu di video bagian depan tadi ini. Pertama kita buka dulu pengunci dudukan brusnya, karbon brusnya. Ini proses agak sedikit susah sebenarnya, kita harus telaten. Kita buka, kemudian nanti kita congkel dudukan karbon brusnya seperti ini mas bro. Kalau yang nggak mau ikat sih enaknya ya ganti baru saja sih, tapi kadang-kadang ada orang yang iseng-iseng lah mencoba memperbaiki. Di proses perbaikan ini saya agak bagaimana gitu, sudah dibersihkan klep-klepnya kok masih juga tekanannya rendah banget ini. Pas saya coba cek asnya ini ternyata goyang. Nah, saya curiga itu, dan saya yakin itu penyebabnya karena gerakan membrannya nanti tidak maksimal. Nah, ini saya bikin alatnya ini seperti ini untuk menahan bearing, karena posisinya ini nah itu antara kuil atau kumparannya dengan bearing itu sedikit sekali. Ini saya ganti pun karena kebetulan ada bearing bekas ya, dari bekas ini juga dinamo semprot air ini, semprot
semprot elektrik ini. Saya kan tinggal di kampung, jadi kadang-kadang ada orang yang minta bantu perbaiki semprot elektrik ini atau kena sek sprayer. Nah, cara itu seperti itu tadi Mas Bro. Ya paling tidak bisa jadi bahan referensi atau gambaran proses penggantian atau pelepasan bearing. Saya menggunakan alat sederhana atau seadanya, jadi agar kelihatan. Nah, ini saya buat alatnya untuk membuka karbon brushnya agar pas kita pasang dudukan karbon brush ini, karbon brushnya tidak nyangkut di komutatornya yang di rotornya itu. Kalau tidak pakai alat seperti itu susah, nggak susah nyangkut-nyangkut. Nah, nanti kita kunci ulang ini dudukan karbon brushnya. Kita ikuti sesuai colokan yang ada di dinamonya ini. Oh ya, pemukulan ini terutama yang di rotor ini agak sedikit hati-hati ya. Biasanya si rotor atau dudukan kuilnya ini atau kawatnya ini biasanya dia geser. Jadi kalau sudah terpasang seperti ini nanti kita cek. Biasanya itu geser dan kipasnya nanti pas diputar-putar dia menyentuh magnetnya atau magnet yang geser pun bisa. Kemudian kita lanjut pasang kabelnya. Nanti kita coba apakah berputarnya sudah normal. Jangan lupa ini dikasih pad. Bagian ini biasanya saya lupa, ini pasangnya saya lupa. Jadi ini dudukan dimana belum dipasang, tapi ini bearing yang bagian luar ini sudah saya pasang. Di langkah ini tadi itu saya ada yang lupa itu sebenarnya, tapi saya edit biar tidak terlalu panjang lah ya. Ada yang saya lupa tadi, bearing yang bagian depan sudah saya pasang, tapi dudukan dinamonya ini belum dipasang. Saya agak sering sih memperbaiki ini, cuman ya untuk yang kali ini nih ternyata kendalanya, masalahnya itu di bearingnya, bukan di klek-kleknya. Nah, ini saya barangkali Mas Bro ada yang sudah mencoba memperbaiki, klek diperiksa, pers atau bannya dipotong. Nah, misalnya masih tetap tekanannya kurang. Nah, di sini nih, di bearingnya ini yang sebenarnya bermasalah. Bearing kocak akhirnya mengurangi gerakan membran, langkah membran. Karena langkah membran berkurang, nah itu yang mengakibatkan tekanannya tidak bisa maksimal seperti aslinya. Ini sebenarnya sistemnya membran. Ada yang kira ini bukan membran lah, sebutnya apa saya lupa, tapi ini membran ini. Cuma dia keras dan model membrannya itu seperti itu. Membrannya keras karena memang ini dikhususkan untuk tekanan tinggi. Tekanan paling rendah kalau tidak salah itu sekitar 80-90 PSI. Tapi kalau bisa setel bagian depannya itu kita setel bisa di atas 150 PSI lah, kurang lebih segitu tekanannya. Nah, ini yang di bagian ini. Ini juga membran sebenarnya yang warna hitam itu. Jadi kalau tekanannya besar, membrannya mengembang keluar, dia mengaktifkan ini switch atau saklar otomatis itu. Kalau diputar ke kanan, baut yang tengah itu dia bergerak ke dalam. Nah, itu tekanannya semakin tinggi. Jadi dengan tekanan sekian, pompanya hasil tekanannya itu dia nanti tertahan oleh per untuk otomatis mematikan pompa ini karena di situ ada switchnya atau saklarnya. Oke, seperti itu saja Mas Bro. Saya rasa cukup penjelasannya. Untuk langkah-langkah selanjutnya itu kita tinggal ikuti seperti awal kita bongkar saja. Saya tinggal di kampung, jadi biasanya itu ada saja orang yang minta tolong memperbaiki knapsack elektrik seperti ini atau pompa semprot yang pakai baterai. Nah, awalnya itu semburannya tidak lembut pun juga tidak banyak karena tekanannya kecil banget itu. Nah, ketika dikecilkan pancarnya itu paling 1,5 meter. Nah, ini kurang lebih bisa mencapai sekitar
4 sampai 5 meter. Cuma pas saya rekam ini saya lupa ini Pak, cek tekanannya. Ya biasanya sih tekanannya kalau yang masih bagus kisaran bisa mencapai 100 sampai 150 PSI. Yang penting 3 baut yang di ujung pompanya itu, baut yang tengah itu kita setel. Oke, begitu saja Mas Bro. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.